Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan lagi, aku Risma dari Meteo. Ya, aku mahasiswa Meteo seperti umumnya gitu. Nah, di sini di video ini aku akan sedikit sharing yang aku ketahui, yang aku pahami dari meteorologi tropis. Jadi ini sebagai catatan itu aku akan mensimplifikasi lah ya yang udah dijelaskan di kelas. Aku akan jelaskan ulang dengan mungkin bahasa yang lebih simpel dan juga sepemahaman aku aja dan semoga aku bisa menjelaskannya dengan lebih mudah gitu atau mudah dipahami lah. Nah, terus sebagai catatan tambahan juga aku ini akan mengambil alur belajarnya itu dari Komet Edu gitu. Terus yang aku jelaskan di sini mungkin ada kesalahan gitu, mungkin aku kurang atau salah menjelaskannya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan boleh banget dikoreksi. Terus aku kasih acknowledgement untuk dosen pengampu dari meteorologi tropis itu ada Pak Joko Wiratmo. Nah, biar cepet, mungkin aku bisa langsung mulai aja. Ya, pertama itu basic Earth system ya, sistem bumi itu ada apa aja. Yang kita fokuskan kan pastinya ada atmosfer tuh yang ilmu utama kita lah atmosfer. Terus ada hidrosfer. Hidrosfer itu apa sih? Hidrosfer itu ya sama lah seperti namanya itu adalah badan-badan air gitu. Jadi bagian bumi yang merupakan badan air seperti laut, sungai, danau gitu. Nah, biosfer itu adalah bagian dari bumi yang fokusnya ke apa ya? Hewan, terus tanaman ya, hutan gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, terus cryosfer di sini itu adalah sesuai namanya juga itu adalah yang fokus ke badan-badan es misalnya kayak di kutub gitu. Nah, terus litosfer itu adalah bagian bumi yang fokus ke bawah ya maksudnya kayak ke mantel bumi atau ke kerak bumi ya kurang lebih gitu. Tapi kan kita fokusnya ke atmosfer. Nah, next yang mau kita pelajari di meteorologi tropis itu terjadi fenomena-fenomena apa sih di meteorologi tropis itu pertama ada ENSO ya El Nino Southern Oscillation yaitu yang ada La Nina, terus ada El Nino gitu ya, sesuai namanya. Terus ada MGO, MGO itu Maiden Julian Oscillation. Terus ada IOD, itu Indian Ocean Dipole. Dan ada monsoon. Jadi nanti yang akan kita bahas itu sebenarnya ENSO, IOD, sama monsoon. Kalau MGO sebenarnya aku kurang ngerti juga. Nah terus langsung muncul gambar ini. Apa sih yang bisa kita dapatkan dari gambar ini gitu ya? Kita kan tinggal di Indonesia nih. Di Indonesia ini dekat sekali sama ekuator lah. Contohnya di Bandung ini kan kita ada di lintang -6 ya. Atau 6 di lintang selatan. Itu masih cukup dekat dengan ekuator. Dan itu juga termasuk tropis. Nah, ntar kita akan bahas lagi kenapa apa sih yang disebut tropis itu definisinya bagaimana. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa lihat di sini, daerah ekuator, daerah tropis gitu ya. Ini ekuator gitu ya. Ini ekuator sekitar nol. Terus daerah sini itu tropis yang dapat merah gitu ya. Radiasinya tuh merah banyak, lebih banyak daripada daerah kutub. Nah, ini sebenarnya yang jadi apa ya fokus utamanya dari meteorologi tropis. Jadi kenapa meteorologi tropis ini berbeda dengan meteorologi di lintang yang lebih tinggi gitu? Karena adalah di meteorologi di bagian tropis itu kita dapat radiasi yang lebih banyak. Jadi solar radiation itu lebih banyak daripada di tropis, daripada di subtropis, daripada di kutub. Jadi kalau misalnya bisa lihat di sini di kutub itu radiasinya lebih sedikit dan di eh, tropis itu radiasinya lebih banyak. Nah, di sini kenapa bisa terjadi kayak gini? Itu sebenarnya adalah karena bumi ini miring 23,5 derajat. Jadi ada suatu saat di mana eh, matahari ini gimana ya menjelaskannya? Intinya matahari ini tuh tidak tidak sama apa intensitasnya ketika diterima di bumi. Di sini itu ada terjadi namanya deflation ya kalau nggak salah. Nah, kita bisa lihat di sini kalau dari tropis di ekuator gitu ya, solar radiasi matahari itu kurang lebih kayak tegak lurus. Sedangkan kalau di bagian sini di kutub dan di subpolar ini itu dia miring, jadinya dia lebih sedikit gitu ya, dan jaraknya pun jadinya lebih jauh. Tapi sebenarnya kalau jarak kurang valid setahu jadi kita lihatnya dari sudutnya aja, jadi dia lebih sedikit gitu. Nah, itu sebenarnya yang utamanya di tropis. Nah, kita bisa lihat juga di sini eh, iradiansinya ya. Ini tuh yang matahari, ini yang bumi. Nah, sebenarnya sedikit aja tentang ini. Dari matahari itu ini dia peaknya itu ada di sekitar eh, 3 pikometer gitu. Ya sekitar 0,1, 0,2, 0,3 ya. Ini sebenarnya garisnya nggak sama gitu. Nah, nah di peaknya ini tuh di mana sih? Peaknya itu kalau misalnya kita lihat di spektrum elektromagnetik, dia itu berada di visible light nih, berada di visible light sini. Jadi kan ini 0,1 pikometer itu ya
10 nanometer ya harusnya. Ntar kalau misalnya salah dikoreksi, aku agak lupa. Tapi intinya si peaknya ini tuh ada di visible light, ada di spektrum di cahaya tampak gitu. Nah, kalau yang ini yang merah itu yang dari bumi. Jadi ini dari matahari, kalau yang ini dari bumi. Nah, kalau dari bumi kita bisa lihat ini tuh dia berada kalau di spektrum spektrum inframerah gitu tambahan. Nah, terus ini global energy flows. Jadi eh, matahari solar solar radiation itu datang dalam 341 watt per meter kuadrat. Ini MN ya sebenarnya bukan bukan saat itu gimana gitu, bukan komposit tapi MN. Nah, terus dari sini ya kita bisa lihat ada yang diserap sama atmosfer, terus ada yang direfleksikan lagi sama awan gitu kan. Terus ada yang diterima sama diterima sama surface itu cuma 161. Terus nanti ada lagi yang direfleksikan, terus nanti ada yang balik lagi keluar gitu. Nah, itu yang dari matahari. Terus yang dari bumi itu bumi juga meradiasikan ini tapi long wave. Kalau ini short wave kan ya. Nah, kalau bumi itu long wave. Jadi eh, bumi itu meradiasikan lagi ini long wave, terus ini nanti ada yang diserap sama awan, ada yang diserap sama apa greenhouse gas itu greenhouse gas itu yang menyerap panas juga ya harusnya. Nah, intinya kurang lebih kayak gini lah ya. Nah, jadi ada yang diterima sama bumi itu dalam bentuk radiasi matahari itu gelombang pendek, terus di radiasikan lagi sama bumi itu sebagai gelombang panjang. Nah, next. Nah, ini sebagai apa ya, sneak peek aja lah kali ya. Di meteorologi tropis tuh ada ini gitu. Jadi ini lintang, ini sebenarnya horizontal, tapi kan kalau dilihat ini tuh sebenarnya arah meridional ya, bukan arah zonal. Ini tuh meridional itu yang utara selatan gitu. Nah, ini 30 derajat di utara, ini 10 derajat di utara gitu. Ini sekitar ekuator, ini 10 derajat di selatan, ini 30 derajat di selatan lagi. Nah, jadi eh, ITCZ itu adalah Intertropical Convergence Zone. Nah, jadi di daerah ITCZ ini kita bisa lihat awannya besar sekali. Ini ada namanya firebox. Firebox itu ya suatu kotak di mana dia tuh fire, panas gitu lah istilahnya. Nah, jadi di ITCZ ini terjadi kayak konvergensi ya. Jadi angin awan yang dari subtropikal di utara itu datang ke arah ITCZ, terus yang dari selatan juga, terus dia bergabung di sini. Jadi dia convergence ya di sini. Nah, terbentuk awan yang besar terus nanti jadi hujan. Itu ntar dibahas lebih lanjut lagi. Nah, ini sedikit sneak peek juga yang disebut tropis itu apa gitu. Inilah yang di dalam kotak kuning ini. Terus tadi kita lihat kan di ITCZ itu awannya besar gitu, terus hujan, terus di ITCZ gitu. Nah, ini sebenarnya yang kita bisa lihat di sini ini dari gambar ini yang putih-putih di tengah ini tuh yaitu itu adalah si ITCZ-nya seharusnya. Nah, langsunglah kita masuk ke definisi tropis dari yang sudah dijelaskan tadi. Jadi tropis itu berada di 23,5 derajat LU dan 23,5 derajat LS gitu. Nah, ya sekitar sini ya. Ini kan 23 derajat LU, ini 23 derajat LS, atau juga ada yang mengatakan sampai di 30 derajat. Nah, terus kita lihat dari gambar yang paling pertama tadi itu adalah tropis itu adalah suatu daerah yang mengalami surplus radiasi. Jadi dia surplus radiasi karena tadi arah mataharinya itu kurang lebih tegak lurus. Nah, terus di daerah tropis itu dia tuh mengalami low pressure tapi di surface. Jadi di surface-nya itu low pressure gitu. Nah, anginnya di tropis itu bisa juga didefinisikan dengan angin yang easterly. Angin easterly itu maksudnya anginnya datang dari arah timur gitu, dari arah timur menuju ke barat gitu. Nah, terus di tropis itu juga bisa didefinisikan dengan gradien temperatur yang horizontal kecil. Jadi misalnya dalam satu apa ya lapisan yang sama gitu dalam satu area yang sama temperaturnya itu tidak begitu berbeda secara horizontal ya. Jadi misalnya aku di Bandung sama misalnya aku di Jakarta itu kan perbedaan temperaturnya itu cuma sedikit gitu nggak sampai -10 gitu. Perbedaannya paling 1-2 derajat gitu kan itu kecil ya. Nah, terus musimnya itu didefinisikan di tropis itu didefinisikan dengan musim basah dan musim kering, musim hujan dan musim kemarau gitu. Tidak ada nih musim dingin, musim salju, musim fall, spring itu kan nggak ada ya kalau di tropis. Nah, terus tambahan lagi itu adalah gradient temperatur secara apa ya tahunan atau annually itu sebenarnya sedikit juga kan di Indonesia tuh nggak pernah ada suhu yang sampai minus gitu atau suhu di bawah 10 tuh setauku jarang juga atau mungkin nggak pernah.
Jadi apa ya, range temperatur itu kan temperatur maksimum sama temperatur minimumnya gimana gitu kan ya. Nah, setahu di tropis juga range temperaturnya itu kecil, jadi hanya mungkin dari 30 sampai 15 gitu ya, paling kayak gitu. Tapi sebenarnya eh, nggak setahu di tropis itu nggak mungkin sampai negatif lah ya gitu. Nah, ini tadi. Nah, ini tropis itu bisa didefinisikan sampai 23,5 atau bisa sampai 30 ya. Nah, ini juga tadi yang incoming solar. Nah, ini tanggal-tanggal ini apa sih? Tanggal-tanggal ini tuh yang nanti ada gerak semu matahari gitu. Nah, terus tropis yang di utara itu dikasih nama Tropic of Cancer, yang di selatan itu dikasih nama Tropic of Capricorn. Ya, batas aja sebenarnya. Nah, terus ini tadi yang kenapa tropis itu radiasinya lebih banyak lah ya. Surplus radiasi kan dia. Nah, ini surplus radiasi karena dia net gainnya lebih banyak gitu ya. Annual incomingnya lebih banyak. Nah, tapi dari dia tuh incomingnya banyak. Tapi outgoingnya keluarnya tuh malah lebih banyaknya di polar. Karena apa? Karena radiasi-radiasi yang di tropis itu nanti tuh di apa ya, diputarkan, bukan diputarkan, kayak ditransferkan ke daerah sini, ke daerah kutub. Jadi nanti keluarnya dari kutub gitu. Nah, ini annual radiation budget. Jadi di ini ekuator ya, ini arah meridional ya. Ini tropis gitu ya. Di sini tropis. Nah, di tropis surplus kan. Nah, ini tuh ditransport, heat transport. Jadi si radiasi panas ini ditransport eh, ke lintang yang lebih tinggi gitu ya, ke kutub gitu. Nah, lalu kita bisa tahu di sini kalau di kutub itu tadi lebih sedikit gitu radiasinya, defisit, dikatakan defisit karena apa ya? Karena sudut matahari datangnya itu tadi miring gitu ya. Nah, makanya si surplus radiasi yang di sini itu nanti ditransport ke daerah yang lebih tinggi lintangnya. Next. Nah, ini sedikit tentang sirkulasi globalnya gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih di ekuator ini panas gitu ya, karena radiasinya lebih banyak, dan di kutub ini lebih dingin. Ntar akan ada lagi penjelasan yang lebih lengkapnya ya. Ini ada Hadley cell, terus ada Ferrel, ada polar gitu ya nanti ya. Nah, ini untuk sistem iklim atau ya eh, apa ya, kayak di atmosfer kita tuh terjadi apa gitu lah ya. Itu ini kayak ada dari sini dari laut ini akan evaporasi, evaporasi. Terus nanti dari evaporasi membentuk awan gitu ya. Awan kan bisa presipitasi, terus awannya juga bisa dibawa angin ke sini, ke daerah land, ke daerah apa land itu, ke daratan gitu ya. Nah, ke daratan dia bisa hujan, bisa jadi hujan air, bisa jadi hujan snow, bisa jadi es. Terus nanti dari darat ini dia misalnya turunnya di atas, dia akan run off ke bawah, misalnya dari atas akan gerak ke bawah gitu ya. Nah, dari bawah ya balik lagi ke laut ya, mengulang lagi. Itu simplified sekali ya. Nah, next ini ada sedikit eh, apa ya, reminder kali ya untuk struktur vertikal atmosfer. Nah, kita tahu atmosfer itu ya ada lapisannya ya, troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer. Ketinggiannya ini dalam mil, ini ada juga yang dalam kilometer. Nah, kita itu hidup kan di surface ya, di bawah troposfer gitu. Nah, kita bisa lihat struktur vertikal temperaturnya ya. Itu dia kayak gini. Dia di troposfer ketika naik dia berkurang, terus di tropopause dia kurang lebih akan sama dulu. Jadi kalau dilihat-lihat ketika ada lapisan pause itu kan eh, pembatas ya antara lapisan sebelumnya dan lapisan setelahnya, itu dia gradiennya biasanya nol, jadi tegak lurus kurang lebih lah ya. Nah, dari sini terus, nah di sini tuh di stratosfer dia ada inversi, jadi balik gitu. Harusnya naik ketinggian dia berkurang, tapi naik ketinggian dia bertambah. Terus di mesosfer dia inversi lagi, jadi dia ketika naik dia berkurang lagi. Nah, terus di termosfer inversi lagi, dia balik ke kanan lagi. Jadi ketika naik ketinggiannya suhunya ke kanan gitu, suhunya meningkat. Nah, terus kita bisa lihat di sini juga bedanya atmosfer di tropis sama atmosfer di kutub apa sih? Nah, ini ketinggian troposfernya, ketinggian tropoposnya ya. Nah, di tropis itu kita bisa lihat eh, tropoposnya itu lebih tinggi ya. Tropoposnya ini di sekitar 20 kilometer. Sedangkan kalau di mid latitude itu sekitar 45 ya harusnya. Itu lebih rendah, ini mungkin di 16, dan di polar itu paling rendah. Di polar itu di 8. Nah, kita bisa lihat juga dari ilustrasi yang ini ya, di tropis itu tropoposnya lebih tinggi, kalau di polar itu lebih pendek, lebih rendah gitu ya. Nah,
Terus kita bisa juga bedakan tropis itu berdasarkan uap airnya yang ada di situ, water vapor percentage-nya. Nah, di tropis itu bisa 2 sampai 4%. Terus di mid latitude 1 sampai 3% doang. Nah, di Arktik, di kutub itu lebih kecil lagi 0 sampai 1%. Nah, ini dilihat ada juga grafik spesifik humidity annual man itu rata-rata dalam tahunan gitu ya. Nah, kita bisa lihat ini 70 sampai 80 north itu artinya di kutub ya dekat sini ya. Ini 70 80 north sampai 90 north gitu lah ya. Ini tuh dia spesifik humidity atau kelembaban spesifiknya itu rendah. Dia mungkin di sekitar 1 atau 2. Eh, Terus kalau misalnya di mid latitude ya 40 sampai 50 dia agak lebih tinggi dari polar, dari kutub. Tapi kalau kita lihat di tropis ini beda sekali ya. Jadi di ketinggian 2 kilometer itu spesifik humidity-nya sampai 15. Kita bisa lihat beda jauh sekali gitu ya dengan mid latitude dan polar gitu. Nah, terus kita bisa lihat juga membedakan tropis dengan non tropis gitu ya, atau oh ini sebenarnya ini masih di tropis sih keduanya gitu, tapi kita bisa lihat efek ketika suatu tempat itu lebih dekat dengan ekuator dan lebih jauh dengan ekuator gitu ya. Nah, ini kan ada yang di kiri itu Pulau Saint Helena itu di 15 derajat south, berarti di selatan. Nah, kita bisa lihat di sini temperaturnya ya kurang lebih kalau temperaturnya sama ya. Ini kan sama-sama terjadi apa penurunan gitu ya ketika naik ketinggian. Nah, tapi yang agak berbeda itu adalah di relatif humidity-nya dalam persen. Nah, di sini dia masih tinggi di surface. Dan terus ini jangan lupa ini ketinggiannya itu dalam paras tekanan ya, bukan dalam meter atau kilometer gitu. Nah, ketika di ketinggian 800 hektopascal, itu dia langsung berkurang secara drastis gitu ya. Langsung berkurang dari 100 jadi nol malah. Nah, dari sini terus dia jadinya kering atmosfernya. Tapi kalau yang di sini, di Penang, karena itu Malaysia atau Singapura ya, ya di sinilah, ini lebih dekat ke ekuator, ini 5 derajat di north, di utara, itu humidity-nya meskipun dia sudah naik sampai 100 hektopascal, itu masih di sekitar di 40 di 20 gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat juga kalau di tropis, apalagi di dekat ekuator, itu lebih tinggi si relatif humidity-nya. Nah, kita bisa lihat juga dari temperatur ya. Tadi kan aku bilang kalau sepanjang apa ya bulan atau sepanjang tahun itu harusnya gradien temperaturnya itu di dekat ekuator, itu di dekat ekuator atau di dekat tropis kurang tidak gradiennya kecil gitu, range-nya kecil gitu. Jadinya ya udah segitu-gitu aja temperaturnya kan ini garisnya ya agak lurus ya paling 25 sampai 30 tapi ini pun nggak ada yang menyentuh 25 sampai 30 mungkin ada di 26 27 gitu sepanjang tahun. Ini kepotong ya bulannya itu ya sama JFMAM gitu. Nah, sedangkan di Durban, ini Durban tuh di Afrika, di lintang minus 29 derajat lah ya. Berarti itu agak di selatan gitu ya, di bawah sini kurang lebih. Nah, ini kenapa bisa terjadi polanya gini gitu, beda nih ada 25, ada mungkin ini 16 gitu sampai 25 lagi. Kita bisa lihat sebenarnya dari gerak semu matahari ya. Nah, ketika Januari ini suhunya lebih tinggi. Januari suhunya lebih tinggi. Kenapa? Karena ketika Januari itu mataharinya berada di dekat si kota Durban ini karena mataharinya gerak semuanya ada di selatan gitu ya. Nah, kenapa ketika ini kan April, Mei, Juni ini lebih rendah ya. Juni, Juli lebih rendah karena mataharinya itu ada di utara, sedangkan kotanya di selatan. Jadi kurang lebih kenapa bisa terjadi ini rendah itu adalah karena mataharinya di utara, kotanya di selatan, jadinya jaraknya jauh gitu. Ya, itulah akibat gerak semu matahari. Sedangkan kalau di tropis, kita nggak perlu khawatir kalau misalnya kita akan berubah suhunya karena pun mataharinya bergerak, dia itu bergeraknya di dalam tropis. Tropis kan tadi di dalam ini ya 23,5 sampai 23,5 LULS. Nah, walaupun mataharinya memiliki gerak semu, karena kita tinggal di dalam sini, kita akan selalu menerima eh, matahari terus, nggak akan berubah banyak gitu. Sedangkan kalau di Durban ini kan 30 derajat kan lebih bawah lagi ya di sini gitu ya. Ini jauh ketika kotanya di sini, mataharinya di sini, jadinya jauh sekali, jadinya lebih rendah gitu suhunya. Jadi itulah kenapa alasan kalau di dalam tropis itu gradien temperatur, ya main temperatur itu ya segitu-gitu aja, range-nya itu ya segitu-gitu aja karena kalau misalnya kita ada di sini, mataharinya itu akan selalu di dekat kita lah istilahnya. Nah, terus kita bisa lihat juga nih di sini pengaruh gerak semu matahari itu apa sih? Januari. Ini kita lihat Januari kan mataharinya berarti ada di selatan ya. Ini Desember, Maret berarti kurang lebih ada di sini ya. Masih ada di selatan dari ekuator gitu.
Makanya ketika mataharinya selatan dari ekuator, di sininya panas, di selatan dari ekuatornya panas gitu. Tapi di polarnya itu suhunya rendah. Ini kalau saya bisa lihat di sini sampai -30, -35, -20 gitu kan. Karena mataharinya intuitif lah ya. Intuitifnya itu adalah mataharinya tuh jauh. Mataharinya di selatan, makanya di utaranya dingin. Nah, ketika di Juli itu berlaku yang sama. Juli itu kan berarti di sini ya mataharinya kurang lebih ya. Kurang lebih di utara kan, di utara dari ekuator. Makanya di utara dari ekuator ini bergeser ya. Kalau misalnya kita lihat ini agak di selatan, ini agak di utara. Nah, di utara itu dia lebih panas. Dan karena mataharinya di utara, makanya di polar di selatan itu dia lebih dingin karena dia nggak dapat matahari. Nah, ini ntar juga akan berpengaruh ke panjang harinya. Nah, terus kita bisa lihat lagi range. Range itu kan maksimum dikurangi minimum. Nah, maksimum sama minimum di ekuator ya, di tropis ya sama aja nih. Kita kan lihat dari sini nih, di tropis. Ya, range-nya kecil gitu. Tadi aku udah bilang, paling kayak dari 25 ke 27, 28 ke 24. Ya ini, range-nya itu paling cuma kayak 2, 4, 6 gitu kan. Masih kecil ya. Nih, ini daerah sini kan, ini 2, ini 4, ini 6, ya gitu. Tropis itu bisa didefinisikan karena range temperaturnya kecil gitu. Kalau di sini, nah, ini kita bisa lihat nih, range-nya beda jauh. Ini 42, karena ini daerah Rusia ya harusnya. Rusia itu kan ketika musim panas mungkin bisa panas sampai 28, tapi kalau musim dingin dia bisa sampai minus kan, makanya range-nya bisa besar gitu. Nah, ini tadi aku bilang pengaruh ke panjang hari ketika ini kan karena bumi ini miring ya, ini sunlight. Nah, kita bisa lihat kalau di nah ini di north latitude ya. Nah, di utara ini di utara berarti ya. Nah, di utara ketika summer itu dia bisa di ini ya lebih ini makin makin ini ya makin dekat ke kutub ya. Ini 70 itu berarti di kutub. Nah, itu tuh panjang harinya bisa sampai 24 jam. Jadi hari terus, siang terus. Dia mataharinya nggak pernah tenggelam. Karena apa? Ini karena sunlightnya di sini, buminya di sini, polarnya udah tetap kena matahari terus gitu. Sedangkan tapi ketika winter dia tuh kebalik gitu ya. Ketika winter dia tuh malam terus gitu. Jadi eh, day length-nya nol. Jadi dia malam terus, nggak pernah ada matahari. Nah kita di ekuator, di equinox, sorry, ini ketika equinox ya maksudnya dia day length-nya 12 jam terus. Nah tapi kita di ekuator itu kita akan selalu mendapatkan eh, jam siang dan jam malam itu kurang lebih sama ya, 12 jam siang, 12 jam malam gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, nah ini di tropis di ekuator maksimum apa matahari itu paling atasnya ya jam 12 gitu kan ya. Kalau di dekat-dekat ekuator atau di tropis itu matahari maksimalnya di jam 12, tapi temperatur maksimalnya itu nggak langsung di jam 12, tapi dia agak bergeser ke jam 3. Makanya jam 3 itu lebih panas. Dan terus minimum temperaturnya ini kan matahari di sini belum belum terbit nih. Terus terbitlah di jam 6 gitu. Nah, tapi dia minimum temperaturnya itu malah bukan di jam 4 pagi, tapi dia di jam 7 pagi mungkin ya. Dan maksimumnya juga bukan ketika mataharinya paling atas, tapi bergeser sedikit. Ketika mataharinya udah turun, dia baru kena maksimum temperaturnya gitu ya. Nah, terus ini adalah skala waktu ya, skala waktu dan skala ruang untuk fenomena-fenomena yang terjadi di tropis. Ini mikro, meso ya. Sebenarnya yang penting itu ya di sini ya, mulai dari sinoptik, meso, meso sama sinoptik lah ya. Jadi meso itu kalau didefinisikan itu dia terjadinya eh, dalam jangka waktu jam gitu dan dalam luasan yang 10,4 meter itu berarti kita sekitar 10 kilometer kalau meso. Cara bacanya gitu. Terus kalau sinoptik, ini kan sinoptik ada ENSO, MGO gitu, sama siklon tropis. Sinoptik itu kita bisa lihatnya itu dia skalanya bisa mingguan, bahkan sampai bulanan. Nah, dengan skala jaraknya itu bisa 10,45 sampai 10,46 meter, ya 10,46 lah ya. Itu 1000 kilometer. 1000 kilometer itu intuitively sekitar Pulau Jawa lebih dikit. Pulau Jawa sampai Bali lah ya. Dari ujung Jawa, dari ujung Jawa Barat, Jawa bagian barat sampai Bali kurang lebih. Nah, gitu. Terus sebenarnya sinoptik ini agak menarik yang aku tahu karena dia tuh pendefinisiannya kurang jelas. Kalau secara lokasi, kalau secara skala ruang gitu nggak bisa begitu didefinisikan sebenarnya. Ya, next dulu aja. Nah, terus kita juga bisa mendefinisikan massa udara itu berdasarkan ini ya, kombinasi-kombinasi huruf ini. M itu artinya maritim, terus T itu artinya tropis, itu artinya ekuatorial, terus C itu artinya kontinental, P itu artinya polar, A itu artinya
Itu artinya apa? Arktik ya? Gue nggak apa kalau ya, intinya kalau misalnya kita lihat di sini, Indonesia itu masuknya maritim ekuatorial karena dia terletak di ekuator dan dia merupakan ya kita tahu lah Indonesia itu negara maritim ya. Makanya dia itu perpaduan dari maritim ekuatorial. Jadi masa udaranya itu ya dari laut kebanyakan gitu ya. Maksudnya dari daerah maritim terus dia terletak di ekuatorial. Nah, terus ini Australia. Australia itu kan kontinen, kontinen itu ya kayak tanah semua, land semua gitu. Nah, makanya dia masuknya masa udaranya kontinental, tapi tropis karena dia masih ada di daerah tropis gitu. Nah, ini Amerika juga sama, dia masuknya kontinental tropis karena dia ini merupakan suatu kontinen, suatu daratan gitu, dan dia masuknya masih dalam tropis. Nah, terus daerah-daerah sini, daerah Rusia yang kita tahu dingin, itu dia masuknya kontinental juga karena dia daratan, tapi dia polar gitu, karena dia dekat kutub dan dia juga dingin gitu ya. Nah, di Amerika sini juga sama, kontinental, tapi dia masih tropis. Tapi ketika masuk ke Amerika Utara ya Kanada gitu kan kita tahu juga nih Kanada tuh sering dingin gitu, sering bersalju gitu. Ya, ini sama sama kontinental polar karena dipengaruhi dari polar. Nah, yang daerah sini ini kan laut semua nih, tapi dia makanya masuknya dia maritim, tapi dia dekat sama polar, makanya maritim polar. Ya kurang lebih apa ya intuisinya kayak gitu. Nah, kalau yang sebelah sini ini tuh New Zealand ya harusnya kalau nggak salah. New Zealand itu maritim tropis, beda sama Australia. Kalau Australia karena banyak tanahnya gitu, banyak daratannya, makanya dia kontinental tropis. Kalau di New Zealand sama kayak Indonesia dia dikelilingi laut, makanya dia maritim tropis. Klasifikasinya. Nah, ya bumi apa sih ya ya bumi gitu kita bisa eh, apa definisikan sebagai zona-zona iklim gitu kan. Indonesia nih masuknya rainforest terus dia dipengaruhi monsun gitu terus kita bisa lihat ini Afrika Utara dia masuknya arid semi arid gitu. Nah terus ada juga apa lagi ya, nah ini apa ini Rusia ya. Rusia masuknya dry winter terus severe severe winter ya kita bisa tahu di Rusia itu kan suhunya kalau winter bisa sampai minus berapa gitu, minus 20, I forgot. Tapi terus ini ada polar, ini polar juga dibagi lagi, ada polar tundra, ada polar ice cap gitu. Ya ini zona-zona iklim secara umum lah ya. Saya juga nggak begitu ngerti dari satu-satu katanya ini definisinya apa gitu, belum paham. Nah, terus sebalik sedikit meninjau McD gitu ya. Kita tahu kalau misalnya apa ya driving force utama atau apa ya penyebab utama ada angin itu kan adanya perbedaan gradien, ada pressure gradient force gitu. Adanya gaya gradien tekanan. Nah, angin itu bergerak dari tinggi dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kalau misalnya nggak ada Coriolis, ya dia geraknya lurus gitu. Tapi kalau misalnya ada Coriolis, ya dia dibelokkan gitu. Namanya jadi anginnya angin geostropik. Ini kalau di free atmosphere itu kan kita udah tahu juga nih kalau misalnya di MATLAB itu free atmosphere itu yang udah no friction, nggak ada apa, nggak ada gesekan gitu ya. Nah, kalau di surface itu kan dia banyak gesekan lah, yang gedung lah, apalah, pohon lah gitu, orang lah. Nah, tapi sama intuisinya adalah pressure gradient force itu bergerak dari tinggi ke rendah gitu. Dan dia juga tetap dipengaruhi Coriolis, tapi dia juga dipengaruhi friksi. Makanya arah anginnya itu ya seperti ini gitu vektorialnya. Nah, maaf ya ini kalau misalnya agak yeping gitu sebenarnya aku juga bikin ini supaya aku belajar. Nah, terus ini yang menarik tadi itu adalah global circulation. Tadi kan dibahas ya di awal ya ada fotonya tuh. Nah, kita bisa lihat ini ekuator. Nah, ini menarik sih. Jadi ekuator itu kan hangat. Nah, kalau hangat itu kan tekanannya rendah. Makanya angin itu datang dari 30 derajat ke sini karena dia tekanannya rendah nih dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, terus tadi juga didefinisikan tropis itu easterly winds, anginnya dari timur ya. Kita bisa lihat di sini ya, anginnya kan dari timur nih, anginnya dari sini gitu ya. Nah, terus kenapa sih geraknya itu nggak lurus, tapi dia belok gitu. Nah, ini tuh adalah karena tidak lain tidak bukan karena Coriolis gitu. Nah, kalau misalnya di sini di utara itu kan anginnya geraknya seperti ini. Nah, Coriolis di utara itu menggerakkan arah angin ke kanan dari arah gerak. Jadi kalau arah geraknya ke bawah, dia itu akan dibelokkan ke kanan gitu. Dari arah gerak ya, bukan dari arah kita menggambar ya, tapi dari arah gerak. Jadi awalnya anginnya lurus ke sini, tapi dia dibelokin ke kanan sama Coriolis. Makanya jadinya anginnya seperti ini dari utara itu belok ke sini ketika di ekuator. Nah, berlaku hal yang sama di selatan, dia kan belok ke kiri nih. Nah, kalau di selatan, Coriolis itu menggerakkan suatu angin dibelokkan ke kiri dari arah gerak. Jadi arah geraknya ke sini kan, ke atas nih, ke ekuator yang tekanannya rendah. Tapi dia dibelokin ke kiri.
dibelokin ke kiri dari arah gerak ya, ingat. Makanya dia jadinya kayak gini. Makanya dia anginnya belok ke kiri. Nah, itulah kenapa anginnya easterly gitu ya. Karena yang angin dari arah utara itu eh, belokkan ke kanan dan angin yang dari arah selatan itu dibelokkan ke kiri oleh Coriolis. Meskipun sebenarnya di ekuator kita tahu lah Coriolisnya nol gitu. Tapi kan di sebelum ekuator ada dong Coriolisnya kan parameter Coriolis itu rumusnya 2 omega sin lintang gitu. Ketika lintangnya nol ya pasti sinnya nol ya nol gitu. Tapi ketika sinnya tidak nol ya ada Coriolisnya. Bahkan di lintang 2 pun sebenarnya ada gitu Coriolisnya. Makanya ini tetap bisa dibelokkan. Nah, terus yang menarik lagi itu adalah kita tahu kalau misalnya udaranya hangat, udaranya panas gitu ya. Ya hangat lah di ekuator kan hangat nih kita udah tahu nih tadi kenapa ekuator itu hangat gitu. Nah, anggap kita udah paham kenapa ekuator hangat. Berarti udara di ekuator itu hangat. Udara yang hangat itu dia tuh naik jadi rising gitu karena udaranya hangat dia tuh mau naik ke atas, naik ke atas. Nah, makanya ketika di ekuator itu udaranya naik ke sini, makanya disebutnya rising air. Dan ini yang nantinya akan membentuk sel Hadley gitu. Nah, di ekuator itu dia naik, terus dia berbelok ke kiri. Karena apa? Dibelokkan ke arah kiri ya. Ingat ketika naik, yaitu dia dibelokkan ke arah kiri gitu, dibelokkan ke arah kiri sama Coriolis. Tapi kalau di utara itu dia dibelokkan ke arah kanan dari sama Coriolis juga. Makanya dia membentuk ini. Nah, tapi ketika udah sampai ke ini, ke apa ini mid latitude ya, ke lintang 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 menengah ya, bahasa Indonesia lintang menengah, itu dia menjadi dingin. Karena di lintang menengah dia jadi dingin lagi kan, udah nggak hangat lagi kan ya. Kita udah tahu juga tadi kenapa kayak gitu. Nah, di lintang menengah itu dingin kan. Nah, jadi ketika itulah dia udah naik di ekuator, lalu dia belok gitu ya. Nah, di sini itu dia turun lagi karena dia dingin. Jadi kita tahu kalau massa udara dingin itu dia lebih padat, lebih berat. Jadinya dia sink, jadinya dia turun, dia tenggelam gitu. Jadi di ekuatornya udah naik, di ekuatornya naik, tapi ketika di lintang menengah dia turun lagi. Nah, tapi di sini dia berputar lagi, balik lagi ke ekuator. Nah, balik lagi ke ekuator itu yang nanti bisa membentuk juga si ITCZ tadi gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di sebelah sininya ya, ini kan dia berarti terjadi di sininya dia divergensi ya, dia diverse gitu. Ada yang ke utara, ada ke selatan gitu. Nah, kalau di bagian sininya ini udah sel ferrol yang bawah, itu dia terjadi konvergensi lagi. Di sini ada konvergensi udara hangat sama udara panas. Nah, makanya di lintang-lintang sebelah sini, lintang-lintang sebelah sini, itu sering terjadi front. Jadi dia front itu kan pertemuan antara massa udara yang dingin yang dari polar gitu ya, yang dari polar sini dia bertemu sama massa udara yang hangat yang dari ekuator makanya dia suka terjadi front di lintang-lintang segini gitu lintang-lintang 45 tapi kita di tropis nggak pernah dengar ada front kan atau ya aku belum pernah dengar ada front karena di sini ya itu tadi gradien temperaturnya kecil gitu nah itulah menariknya si sirkulasi global yang aku pahami ya ini yang aku pahami kalau misalnya ada kesalahan boleh banget dikoreksi nah terus yang menarik lagi itu adalah itu bentar. Ini kan tadi ini sel Hadley nih kalau yang di tropis. Nah, kalau yang di utara ini sel Ferrel gitu. Nah, intuisinya gimana? Jadi intuisinya itu adalah ini udaranya yang di atmosfer itu dingin nih. Yang di atmosfer itu udaranya dingin. Nah, kita tahu juga tadi kalau misalnya udaranya dingin, ya itu lebih dense, lebih berat, maka dia turun. Makanya dia arahnya ke sini, dia turun ke sini. Nah, dia turun ke sini. Makanya di inilah yang membentuk sel Ferrel. Terus ini juga membentuk sel apa ini? Kalau ini membentuk sel polar ya, sel kutub gitu. Ini juga sama sih sebenarnya dia udara yang di atasnya turun karena dia lebih berat gitu. Nah, membentuklah sih sirkulasi seperti ini gitu. Ini aku kalau menjelaskannya salah ya tolong banget dikoreksi ya. Oke, next ini sirkulasi global, sirkulasi umum gitu. Nah, jadi awalnya itu kita tuh nggak tahu kalau misalnya ternyata ada sel Ferrel, ada sel Hadley, ada sel Walker, ada sel polar gitu kan. Kita tuh dulu tuh orang taunya ya udah pokoknya angin itu datangnya ke ekuator gitu dan di ekuator dia naik dia balik lagi ke kutub dia dingin turun lagi gitu. Dulu tuh orangnya taunya kayak gini doang. Jadi hanya satu sel yang mendefinisikan satu bumi gitu. Pokoknya semua orang tahu angin itu ke ekuator lah dari ekuator dia naik balik lagi ke kutub gitu. Orang taunya gitu. Dan ini juga buminya itu diasumsikan sebagai bumi yang isinya cuma laut, cuma air gitu. Jadi kayak gini. Nah, tapi sekarang orang tuh tahu gitu, kalau ternyata nggak kayak gitu nih udara yang di ekuator
itu tuh dia naik nih ini ya, ada tulisannya ya, rising air with low pressure. Jadi airnya naik dan dia pressure-nya rendah. Makanya angin-angin dari sini tuh datangnya ke sini, dan kita udah tahu juga kenapa tadi dibelokkan. Kita udah tahu juga kenapa dia naik, terus kenapa dia turun lagi di sini tuh karena dingin gitu ya. Nah, inilah yang membentuk sirkulasi kita sekarang. Jadi orang tuh baru tahu gitu tentang ini gitu. Ternyata tuh nggak cuma satu sel, tapi bisa ada sel-sel ini gitu. Nah, terus ini pernah dibahas juga harusnya gire. Nah, gire itu adalah apa sih? Gire itu arus laut atau ya apa ya? Sirkulasi di laut ya harusnya, ya ocean currents. Sirkulasi di laut yang dia tuh dipengaruhi sama surface wind. Ntar kita bakal lihat juga bedanya gire sama thermohaline itu apa gitu ya. Nah, yang aku tahu ya, subtropical gire itu dipengaruhi sama angin di surface-nya. Jadi angin di 2 meter gitu. Angin yang masih dekat sama si surface. Nah, kita tahu tadi di tropis itu anginnya mostly westerly kan. Anginnya arahnya ke sini. Makanya di dekat-dekat ekuator, di dekat-dekat tropis itu anginnya selalu mengarah ke easterly, selalu mengarah ke barat dan datangnya dari timur gitu ya. Ini anginnya dari sini dia membuat arusnya ke sini gitu ya. Nah, dari sini dari timur terus mengarah ke barat, ini juga dari timur mengarah ke barat. Nah, terus di sini berlaku juga apa Coriolis di laut juga harusnya di laut juga harusnya berlaku gitu. Nah, dari timur dia ke sini turun ya, turun ke lintang yang lebih rendah gitu, ke lintang yang lebih tinggi. Terus di sini dibelokkan lagi sama Coriolis. Ingat ya, Coriolis membelokkan kalau di selatan membelokkan ke kiri dari arah gerak. Jadi dia geraknya ke sini, dibelokin ke kiri gitu. Nah, terus pas udah ke bawah ini maksudnya kalau merah itu hangat, kalau biru itu dingin gitu ya. Nah, di sini dingin, dia belok ke atas lagi, dibelokkan lagi ke kiri sama Coriolis. Jadilah ini gire, satu gire di sini. Terus di sebelah sini juga terbentuk gire lagi. Dia belok jalan ke sini, terus di sini dibelokkan sama Coriolis ke kiri, naik ke sini dibelokkan lagi sama Coriolis ke kiri, terbentuk lagi gire yang di sini. Terus di sini terbentuk lagi gire kan. Maksudnya girenya itu banyak gitu kan. Sorry ya kalau misalnya aku salah memahami ini, aku pahami itu kayak gini gitu. Nah, dari sini ekuator apa anginnya sama dari timur juga bergerak ke sini, terus sampai ke ini ada ini kan ada Afrika, ada apa ini Australia. Nah, makanya dia nggak bisa dong nembus ke sana, makanya dia membelokkan diri ke sini. Nah, lagi-lagi dia dibelokkan sama Coriolis ke kiri, ini juga dibelokkan Coriolis ke kiri. Nah, kalau di utara berlaku yang sama, cuma dia dibelokkan ke kanan. Ini dari tropis itu anginnya ke sini, dari timur ke barat. Terus di sini dia menabrak Amerika nih, nabrak Amerika kan. Nah, dia balik, ini nabrak Asia, sorry. Ini nabrak Asia. Terus dia belok ke atas. Terus di atas dia belokan ke kanan sama Coriolis. Dan di sini pun sama, dia dibelokkan lagi ke kanan, balik lagi ke ekuator. Itu gire. Nah, terus gire sama termohali nantinya itu akan apa akan menyebabkan ya terjadinya upwelling, coastal upwelling, upwelling di dekat coastal itu di dekat pantai di area pesisir gitu. Nah, upwelling itu apa? Aku pernah bilang kayaknya pas presentasi yang minggu lalu, kalau upwelling itu intinya adalah pertukaran nutrisi dari laut yang di bawah, laut yang lebih dalam gitu, penukaran nutrisi yang dari laut lebih dalam itu naik ke atas gitu loh. Intinya itu terjadi upwelling ya. Kita bisa lihat juga panahnya dia naik ke atas gitu ya. Nah, ini termohalin. Termohalin mirip sama gire. Dulu sih aku memahaminya mirip ya, tapi ternyata termohalin itu beda sama gire. Nah, termohalin itu sesuai nama ya, dia itu termo dan halin. Termo itu artinya dia itu digerakkan oleh panas, perbedaan panas pertama, dan yang kedua itu halin. Halin itu adalah perbedaan salinitas. Jadi di laut itu kan ada salinitas ya asin gitu kan laut. Nah, itu tuh ada perbedaan salinitasnya, ada laut yang lebih asin, ada laut yang lebih tidak asin. Nah, jadi termohalin itu suatu sirkulasi di laut yang digerakkan sama perbedaan temperatur dan perbedaan salinitas gitu. Nah, pergerakannya itu kayak gini. Nah, ini kalau ini aku sebenarnya kurang paham kenapa pergerakannya kayak gini, tapi intinya yang membedakan gire sama termohalin itu adalah kalau gire digerakkan sama angin di surface. Kalau termohalin digerakkan sama perbedaan temperatur dan perbedaan salinitas gitu. Nah, kalau kenapa pergerakannya kayak gini, itu aku nggak begitu paham. Nah, terus next itu kan kita pernah bahas monsoon nih beberapa minggu lalu. Nah, ini kalau misalnya lihat dari Comet program ini, si monsoon itu klasik regionnya di sini. Aku sebenarnya kurang paham juga kenapa bentuknya seperti ini, tapi monsoon itu klasik monsoon region itu seperti ini gitu ya. Nah, tapi ini aku dapatkan dari sumber lain, itu gimana sih monsoon itu bekerjanya seperti apa sih? Nah, ini ketika spring atau summer gitu ya. Nah, ketika spring atau summer
kita tahu land atau daratan itu lebih panas daripada ocean, daripada laut. Nah, kita tahu juga kalau misalnya udaranya lebih panas, lebih hangat, itu dia udaranya naik kan, rise, dia naik ke atas. Nah, terus dia bergerak ke arah laut. Nah, sedangkan di laut itu anginnya lebih dingin, cool air sinks, angin yang dingin itu dia apa sinks itu turun ya, angin yang lebih dingin kita tahu densitasnya lebih berat, lebih besar gitu dia jadinya turun. Nah, jadi, moist air blows from above ocean to land. Moisture condense and becomes rain. Jadi, si angin yang lebih dingin ini kan dia turun nih ke sini. Nah, terus dari angin yang dari dingin di sini, dia tuh membawa apa kelembaban dari laut gitu kan ya. Ini dingin, terus dia membawa ke darat. Di darat dia hangat, dia naik ke atas. Jadi, angin yang awal udara ya, sorry bukan angin. Masa udara yang dingin di laut itu bergerak ke darat, ketika di darat dia dihangatkan gitu ya, ketika di darat dia hangat, terus dia naik ke atas. Nah, dan dia naik naik ke atas itu bukan udara yang kosong gitu, tapi dia membawa kelembaban atau air-air ya, uap air dari laut. Jadi ketika dia naik ke atas dia itu membawa uap air. Nah, makanya di sini terjadilah hujan, terbentuklah awan gitu. Nah, terbalik ketika winter itu udara di apa di darat itu lebih dingin gitu kan ya, di darat lebih dingin. Nah, terus dia membawa dari daratnya sih kering, tapi ketika dia masuk ke laut ya sama membawa uap air dari laut lagi. Nah, terus dia memanasnya di laut. Memanasnya di laut berarti udaranya naiknya di laut, jadinya terjadi hujannya di laut gitu. Dan dia itu membawa uap airnya juga ya dari laut, bukan membawa uap air yang dari darat karena daratnya kering gitu. Itu sebenarnya monsun itu yang aku pahami terjadinya kayak gitu. Jadi ya lagi-lagi karena ada panas, ada dingin gitu ya. Nah, ini monsoon system. Ini tadi ya yang kenapa bentuknya bisa miring kayak gini. Ini dia bergerak dari Australia berarti ya. Dari Australia dia bergeraknya sama dari timur ke barat. Terus di sini tapi dari timur ke barat ya dibelokin Coriolis gitu ya. Ini juga dibelokin Coriolis, ya itu yang aku pahami. Terus ini dari Afrika, terus ini monsoon yang Amerika. Nah, sebenarnya monsoon aku kurang paham kalau yang di Asia, Afrika, Amerika. Intinya monsun ini kalau di Indo gitu ya, monsun itu akan ada yang mengakibatkan basah dan akan ada yang mengakibatkan kering. Nah, kalau misalnya monsunnya dari sini, dari Australia gitu ya, anginnya dari sini, dari Australia, terus membawa ke Indo kan ini akan melewati banyak laut gitu ya si anginnya. Nah, oh, sorry ya, kalau misalnya aku salah, tolong dikoreksi, aku udah lupa. Tapi kalau nggak salah, ini tuh dari Australia membawa uap air dari laut-laut yang ada di sini gitu. Terus nanti dia ketika masuk ke Indonesia, Indonesia hangat, airnya naik gitu ya, sama aja. Dari Australia lewat laut, bawa uap air di Indonesia hangat, terbentuk awan, terbentuk hujan gitu ya. Nah, kalau misalnya yang dari sini berbeda gitu, dia membawanya yang lebih kering dan hujannya itu bukan di Indonesia, tapi di daerah sini harusnya. Nah, kalau salah, mohon koreksi lagi-lagi. Nah, terus yang baru kita pelajari minggu lalu itu adalah IOD kan, Indian Ocean Dipole. Nah, yang terjadi di IOD ini adalah sedikit anomali. Anomalinya IOD itu IOD ataupun ENSO ataupun kalau NGO aku kurang tahu. Nah, IOD ini tuh terjadi karena adanya anomali di sea surface temperature. Jadi aku udah pernah jelasin juga di pas presentasi kemarin. Intinya sea surface temperature ini kenapa bisa terjadi anomali ya? Mungkin karena adanya global warming, adanya pemanasan, ya global warming sama pemanasan global sama aja, terus ada perubahan iklim gitu ya. Nah, tapi gimana sih caranya kita melihat ini tuh si surface temperaturnya atau temperatur muka air lautnya itu anomali atau bukan? Itu kita ambil data yang dari klimatologinya gitu, dari data 30 tahun atau berapa tahun gitu ya yang pernah aku jelasin tuh aku lupa. Terus dikurangi sama si surface temperatur yang saat ini. Apakah dia anomalinya positif, apakah dia negatif gitu kan? Ya intinya kita melihat lah dari yang si surface temperaturnya sekarang dibandingkan sama rata-rata si surface temperatur selama 30 tahun sekarang itu lebih panas apa lebih dingin gitu. Nah, itu yang disebut anomali gitu. Nah, IOD bedanya sama ENSO apa? Nanti kita bisa lihat sebenarnya udah ada namanya Indian Ocean Dipole. IOD itu terjadinya di Samudra Hindia, bukan di Samudra Pasifik. Kalau ENSO itu terjadinya di Samudra Pasifik gitu. Nah, IOD di fase positif itu akan membuat daerah di Afrika itu lebih hangat. Jadi SST-nya di Afrika itu lebih hangat. Nah, ulang lagi di kalau SST-nya hangat berarti kan udaranya naik gitu ya, masa udaranya naik, masa udara yang naik itu di laut membawa uap air, makanya dia membentuk awannya konvergen besar lagi, awannya awan besar gitu ya. Nah, awan besar ini mengakibatkan hujan yang besar. Tapi di Indonesia
itu lautnya menjadi lebih dingin daripada biasanya gitu. Jadi ada anomalinya, anomali esesnya negatif, jadinya dia dingin. Nah, di sini tidak terbentuk hujan ketika iodi positif di Indonesia. Tapi terbalik ketika iodinya negatif. Jadi di Afrikanya dingin, di Indonesianya panas lautnya gitu ya. SST-nya lebih tinggi di lautan Indonesia, warmer than normal. Jadi anomali SST-nya lebih positif ya. Sama seperti tadi ketika ketika apa? Ketika panas dia membawa uap air, nanti udaranya hangat, udara hangat membawa uap air naik ke atas menjadi membentuk awan. Nah, tapi yang menarik lagi itu seperti yang aku presentasikan juga minggu lalu, ketika lautnya dingin itu justru dia terjadi upwelling yang banyak kan. Kalau lautnya dingin banyak upwelling gitu. Nah, ketika upwelling ya itu banyak nutrisi, itu banyak ikan gitu. Nah, kalau fase negatif ya di Indonesia banyak hujan, tapi di Afrika mungkin upwellingnya banyak. Kalau di fase positif, Afrikanya lebih hangat, banyak hujan, tapi di Indonesianya upwelling. Jadi kalau upwelling ya lebih banyak ikan. Kalau intuitifnya seperti itu. Nah terus yang selanjutnya itu adalah ENSO. Tadi kan di-mention di awal kalau ada ENSO tuh. Nah, ENSO itu panjangannya El Nino Southern Oscillation. Bedanya sama IOD apa ya? ENSO itu terjadinya di Laut Pasifik, di Samudra Pasifik. Kalau IOD itu terjadi di Samudra Hindia. Tapi keduanya itu sama-sama mempengaruhi Indonesia dalam hal cuacanya, hujannya gitu. Nah, kalau terjadinya La Nina, sebenarnya intuisinya sama, pemahamannya sama seperti IOD tadi. Kalau di Indonesianya hangat, lautnya hangat gitu ya, masa udaranya jadi hangat dan masa udaranya yang terbentuk di laut ini membawa uap air, dia membentuk hujan di Indonesia. Kalau La Nina ini kan berarti panasnya ini di Indonesia, dinginnya itu di Amerika Selatan gitu. Ini La Nina. Terus ketika El Nino itu justru di Indonesia lautnya dingin, makanya dia tidak membentuk hujan gitu. Dan lautnya SST-nya itu panas di dekat-dekat Amerika Selatan, makanya membentuk hujannya dari sini. Jadi di Indonesia itu hujannya istilahnya ketarik gitu, ketarik ke sana. Makanya ketika El Nino itu kering, tidak hujan gitu. Nah, sebenarnya materi eh, apa meteorologi tropis yang aku pahami itu kurang lebih segitu dan harusnya itu udah mengcover semua dari pertemuan awal. Nah, tapi lagi-lagi aku mau bilang terima kasih mungkin kalau misalnya ada yang dengerin sampai sini, dengerin aku yapping dan ini aku sambil belajar sebenarnya. Dan kalau misalnya aku ada salah, ada kurang, ada salah menjelaskan atau pemahamanku ada yang kurang tepat, itu tolong banget dikoreksi dan dikasih tahu gitu aku salahnya di mana gitu. Nah, referensi ya tadi foto-foto itu aku ambil dari Comet, terus ada dari BMKG dan juga ada dari Britannica. Nah, terus lagi-lagi aku berikan acknowledgement atau apa ya acknowledgement lah untuk dosen dosen pengampu di mata kuliah meteorologi tropis itu adalah Pak Joko Wiratno. Dan ya lagi-lagi aku bilang lagi makasih kalau udah mau dengerin aku yeping sampai di akhir video ini. Terima kasih dan mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan.